Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 59-10 Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan Indonesia. Beliau adalah bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Soehardi Soehaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas dari kalangan masyarakat biasa. Pembelajaran yang diajarkan membaca, menulis, dan berhitung dengan tujuan untuk membantu perdagangan para pemilik kongsi Hindia Belanda. Pada masa itu, hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pelopor dari sebuah proses kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara membuat suatu pemikiran yaitu adalah pendidik adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak. Dalam konteks pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, atau memberi contoh membangun semangat dan memotivasi anak. Seperti yang terdapat pada semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang berarti pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua, Ingmadyo Mangunkuso, yaitu di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu ketika di belakang mampu memberikan dorongan. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan terhadap pendidikan menjadi lebih baik. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. Ibarat petani atau tukang kebun, kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, hidupnya, tumbuhnya, kekuatan kodrat si anak. Maka dari itu, sebagai guru harus mampu menuntun lakunya anak sesuai garis kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka dapat merdeka, lahir dan batin, guna bekal hidup di masyarakat. Dan selanjutnya pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelumnya sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan. Yang pertama, bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Sebab guru berfungsi utama sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya meyakini kelas yang hening merupakan gambar kegiatan belajar yang efektif. Dan saya juga sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai. Dan saya pun sering memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas tersebut dengan cara mengurangi jam istirahat mereka, menghukum mereka berdiri di depan kelas. Kemudian, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas, dan murid lebih banyak mengerjakan tugas yang saya berikan, dan mereka pun hanya menerima materi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Yang saya pelajari dari modul ini yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya merasa tercengang dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai anak, memaksakan kehendak saya sebagai seorang yang lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut terhadap pemikiran yang sangat bagus terhadap pendidikan, membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya saya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak didik saya untuk dapat lebih mendorong dan menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata guru itu adalah sebagai among yang menuntun sebagai segala kodrat yang ada pada anak, seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimiliki anak tersebut seperti kemampuan untuk potensi anak yang dimiliki sejak lahir, hanya saja masih samar-samar, seperti garis samar-samar. Tugas seorang guru yaitu adalah menebalkan garis-garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak semula belum baik, maka dituntunlah untuk menjadi baik. Dan yang sudah baik dituntun pula menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai among, menuntut anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti. Agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain, seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai karakter budi pekerti peserta didik, sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendiri juga harus menghargai keragaman, bahwasannya setiap anak mempunyai sifat unik, yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik lagi agar kelas Anda menciptakan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya ingin rubah adalah saya akan memberi berbagai hak mereka sebagai anak yang merdeka, sebagai insan yang memiliki kebebasan untuk menentukan mana yang mereka sukai, mana yang mereka minati, dan mana yang tidak layak diberikan sebagai sebuah bentuk paksaan. Saya akan memberikan tuntunan kepada setiap individu dari anak-anak didik saya untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka miliki. Untuk saya dan mereka, saya tuntun dan saya ayomi. Saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri. Akan memberikan kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menerimanya, karena kemampuan anak hanya bisa dilihat dari prosesnya, bukan pada hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, membangun semangat, dan memberi kalimat-kalimat romantik sehingga pembelajaran tersebut lebih berpusat kepada murid. Perkataan-perkataan yang saya berikan saat pembelajaran lebih banyak membangun semangat, tidak mendoktrin atau menghukum murid. Selain itu juga, saya tidak memaksakan murid untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Akan tetapi, saya akan lebih membangun tanggung jawab pada anak tersebut untuk bisa bertanggung jawab akan kewajibannya untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif. Saya menyiapkan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam lainnya, seperti terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di luar lingkungan kelas, seperti di alam terbuka secara terstruktur, dan saya juga memimpin pembelajaran dengan menggunakan metode teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Selain itu, pembelajaran tersebut dapat menghilangkan rasa jenuh dan memberikan pengalaman nyata tentang alam dan lingkungan sekitar.
Mereka belajar memahami apa yang ada di lingkungan mereka, kebudayaan, sosial, lingkungan sekitar mereka belajar. Mereka pun akan memahami apa yang ada di lingkungan, mengenal kearifan lokal di lingkungannya, agar mereka merasa bangga dan mau untuk melestarikan baik dari aspek sosial ekonomi maupun budaya di daerah sekitar Tanjung Jabung Timur. Cukup sekian refleksi dari koneksi antar materi yang telah saya pelajari dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.